Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun pemirsa Partipi dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan mereview sebuah film horor berjudul Perjamuan Iblis. Kebetulan kemarin kita sudah menonton bersama kru Partipi lainnya. Kemarin kita nonton premier atau perdana ya di bioskop. Paling menarik nggak di dalam film tersebut, kira-kira adegan yang mana nih yang menariknya? Kalau yang menarik dari segi acting gitu Pak. Segi acting boleh, dari jump scare-nya boleh. Kalau saya sih dari segi acting ya Pak. Acting. Menurut saya sih si anaknya itu yang bernama Bima itu actingnya overpower banget itu Pak. Overpower. Actingnya bagus. Iya bagus banget. Iya sangat menjiwai. Kadang kan ada adegan yang dimana yang harusnya dia bertektok itulah. Ada juga yang adegan dia selalu diem gitu. Oh, ketika dia sendiri. Ketika dia sendiri, wah itu sangat keren ya. Iya, sangat keren Pak. Okay. Sekelas anak gitu. Sekelas anak. Kebetulan Bima ini diperankan oleh Umar. Saya kira alurnya juga sangat menarik ya. Karena apa? Karena keluarga ini merupakan, ketika kita menonton di awal-awalnya, kita akan disuguhi sebuah keluarga yang sangat harmonis, yang sangat romantis. Ketika si ayahnya akan bekerja selalu kiss bye seperti itu, selalu cium dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ini merupakan strategi yang sangat menarik ya, karena si penonton akan dibangun suasana yang keluarga yang sangat sempurna di sana. Nah, akan tetapi di balik keluarga yang sangat sempurna ini, yang sangat romantis ini, ternyata menyimpan sebuah teror yang sangat besar ya. Terlebih ketika si keluarga ini pindah ke rumah yang lamanya. Ibu dari ayah yang bernama Radit ya, meninggal seperti itu. Nah, Sandi melihatnya seperti apa? Apakah itu benar-benar ibunya atau apa? Karena di film sebenarnya tidak diceritakan apakah yang meninggal ini benar-benar ibunya atau tidak, karena yang menyebutkan ibu adalah sosok Radit ini. Tapi setelah kita melihat cerita secara keseluruhan, kita menjadi curiga juga, mungkin ini bukan ibu si Radit ya. Gimana nih, apakah itu sosok ibunya atau bukan? Kalau di awal sih Pak, sebelum yang akhir ceritanya itu, saya mengira itu ibunya itu yang meninggal. Yang meninggal itu ya ibunya yang meninggal, terus yang mempunyai perjanjian sama Badmut itu. Oh, jadi Sani kira ya si ibunya yang menjalin perjanjian dengan iblis ya. Terus dia yang menjadi tumbal sendiri gitu. Oh, ternyata bukan. Ternyata bukan ya. Di sini juga bukan kejanggalan dalam film ya. Banyak kejanggalan yang dialami oleh yang bernama Kala, yang diperankan oleh Putri Ayudhya. Nah, Putri Ayudhya ini awalnya dia tidak percaya terhadap hal-hal gaib seperti itu. Dia juga kan di sekolah bertemu dengan seorang anak indigo. Presley juga hadir dalam film ini. Dia berperan sebagai anak indigo, dia suka menggambar dan lain sebagainya. Dan Presley ini melihat ada aura yang tidak enak atau aura hitam dari ibu yang bernama Kala ini. Dia pun memberikan pesan kepada si ibu Kala ini dalam sebuah gambar tentunya, akan tetapi tidak dibuka oleh si ibu ini. Ya mungkin itu yang membuat cerita lebih menarik lagi mungkin. Kalau misalkan penonton sadar itu, ada teka-teki nih yang belum dibuka. Misalkan ketika di dalam sebuah ruangan di sebuah rumah ya, di situ kan ada ruangan yang tidak boleh dibuka nih oleh anaknya. Iya, betul. Nah, di situ juga sebenarnya ada jebakan-jebakan untuk penonton untuk mengira-ngira, oh ternyata yang melakukan perjanjian itu si ini. Oh, yang melakukan perjanjian itu si ini dengan si ini misalkan, hingga akhirnya akan terjawab di akhir film ini seperti itu. Untuk hantunya seperti apa nih menurut Sani? Atau jump scare-nya apakah itu cukup membuat kita kaget atau seperti apa? Kalau menurut saya sih hantunya ya kan anak kecil sama yang dua anak kecil itu ini tuh kenapa gitu ada gitu, saya juga kan belum ngeh gitu. Terus yang kedua, kalau yang kedua kan yang neneknya itu meninggal, itu saya udah ngeh, berarti mau menghantuin gitu, menghantuin dia ngajung jurigan dia. Tapi kalau yang itu, ini dari mana ini yang dua itu? Oh, ternyata ada dua sosok anak ya, anak kecil perempuan dan laki-laki, dan usianya sama dengan usia si Bima. Karena apa ya? Karena di dalam perjanjian ini dengan iblis ini,
Bima itu merupakan sosok ketiga yang harus istilah nama ditumbalkan atau apa ya, untuk dipersembahkan lah, untuk dijamukan kepada iblis tersebut. Akan tetapi ya seperti itulah. Kalau diceritakan semuanya nanti tidak akan menarik untuk penonton di rumah nih. Akan tetapi sosok-sosok hantu ini memang sangat menarik juga ya San. Karena apa? Ya karena awalnya saya kira semua sosok ini merupakan sosok yang menghantui, yang menakut-nakuti keluarga ini. Ternyata tidak seperti itu. Ada juga sosok-sosok yang ingin membantu ibu kala dan anaknya, seperti itu. Ada. Kayak yang dua anak kecil itu ya. Meskipun tidak disebutkan seperti itu, ya hingga akhirnya ada sebuah adegan dua sosok anak ini membantu si ibu kala tersebut. Yang paling menyeramkan menurut Sani yang sekuen yang mana? Kalau menurut saya sih yang kayak kanibal itu, Pak. Yang kanibal, yang ketika di mana nih di ruangan? Yang di ruangan nih itu yang Pak Mus gitu. Kang Mus. Kang Mus ya. Kang Mus. Kang Mus di sini juga main ya. Mohon maaf, Pak Kang Epi Kusnandar Kang Epi Kusnandar, dia memerankan sebuah tokoh, dan tokoh ini merupakan tokoh yang berada dalam lingkaran perjamuan iblis tersebut. Dan itu seramnya seperti apa? Ya kayak tangan gitu, Pak. Terus banyak darah lah. Banyak darah. Gitu, ya. Dan ini sangat menarik San, ketika di ruangan tersebut ternyata darah yang keluar dari tangan Kang Mus itu merupakan darah yang asli itu. Oh, yang itu, Pak? Darah yang asli yang keluar dari tangan Kang Mus. Itu cerita dari Kang Mus sendiri di sebuah kanal YouTube. Dia menceritakan yang paling menariknya itu ialah di sebuah ruangan. Di situ banyak daging-daging manusia seperti itu, properti, dan ada sebuah alat yang asli, semuanya replika, ada satu yang asli. Di situ ada adegan Kang Mus atau Kang Epi ini sedang mengasah goloknya atau pedang, dan ternyata di situ ada adegan tangan Kang Epi itu beneran berdarah asli. Dia tidak berani mengkat ya, karena mungkin aktingnya sangat bagus gitu ya. Jadi tidak dekat, padahal itu sebenarnya darahnya asli yang keluar dari tangan Kang Mus. Oh, itu yang asli, Pak? Asli. Itu menurut pengakuan Kang Mus, itu katanya darahnya asli keluar dari tangannya gitu. Oke, cuma sedikit disayangkan dari posternya itu sangat menarik sekali ya. Poster yang itu poster sangat menarik sekali. Di dalam posternya itu ada Baphomet ya, penuh dengan bulu, sedang sedang disembah oleh manusia-manusia. Akan tetapi Baphomet yang ada di dalam filmnya tidak ada bulunya. Tidak ada bulunya. Dan ada juga adegan ketika iblis Baphomet ini mengikuti bacaan dari ibu kala ayat kursi seperti itu. Wah, ternyata si iblis ini pintar ngajo kayaknya. Lebih jago dari kita. Lebih jago dari kita, dari manusia. Jadi dia mengikuti bacaan dari ayat suci Al-Quran atau ayat kursi seperti itu. Kalau pesan-pesan untuk pemirsa di rumah nih, menurut Sani apa sih tentang film ini? Wajib ditonton kah atau seperti apa? Kalau apa ya, Pak, buat edukasinya, Pak, edukasi kita di kehidupan, wajib sih, Pak. Wajib nonton ya. Wajib nonton, karena di situ banyak pesan-pesan yang harus kita ambil gitu dari banyak situ. Pesan yang harus diambil, banyak pesan moralnya. Banyak pesan moralnya di situ. Minimal kita jangan melakukan perjanjian dengan iblis. Nah, gitu, Pak. Nanti akan berabe. Saya kira sih film ini memang sangat menarik ya. Harus ditonton oleh pemirsa di rumah. Karena apa? Yang pertama, alasannya alurnya yang sangat menarik. Bahkan setengah durasi atau lebih dari film ini, kita akan dipenuhi rasa teka-teki, rasa bertanya yang sangat besar. Ini sebenarnya dalam dibalik ini siapa sih, dapat menerka siapa pelakunya ini. Dibalik ini ialah ketika durasi setengah ke sana. Padahal di awal-awal sudah ada clue-cluenya nih. Siapa dalang dibalik dari perjamuan iblis di sini. Oh iya, Pak, kalau saya sih sedikit enggak gitu, Pak ya. Awalnya enggaknya itu si pelakunya itu ke kakeknya Bima. Kalau dari awal, karena si ibunya juga kan meninggal. Terus kan ceritanya juga ibunya itu kan bermain di belakang si ayahnya itu. Dan itu merupakan prank. Prank kepada penonton. Saya kira berhasil prank-pranknya kepada penonton, sehingga
ketika penonton menyimpulkan di awal-awal, oh ternyata terbantahkan ketika film tersebut terus bergulir seperti itu. Kenapa aku masih bersedih untuk dia? Saya lihat ada aura gelap di sekitar ibu.